Halo sobat-sobat gabut, balik lagi ke channel Mas Gabut. Mas-mas paling gabut semuka bumi. Kali ini kita bakal nge-review sebuah film aksi yang berjudul Spider-Man No Way Home. Ya, seperti yang kita tahu, film ini tergabung dalam MCU alias Marvel Cinematic Universe bersama Iron Man, Thor, Hulk, dan saudara-saudaranya. Oke, film ini mengisahkan tentang Peter Parker yang kini identitasnya telah diungkap oleh Mysterio. Peter pun kemudian meminta bantuan Dr. Strange agar orang-orang bisa melupakan identitasnya sebagai Spider-Man. Namun tidak disangka, hal itu justru menimbulkan kekacauan bahkan sampai menarik para penjahat dari universe lain. Nah, udah penasaran kan gimana filmnya? Langsung aja. Ini dia. Film dimulai dengan menampilkan Daily Bugle yang memberitakan bahwa Spider-Man telah membunuh Mysterio. Dan identitas dari Spider-Man adalah seorang remaja yang bernama Peter Parker. Melihat hal ini, Peter pun merasa sangat terkejut. MJ yang tampak sedang bersama Spider-Man pun langsung dikerumuni masyarakat yang terkejut dengan berita tersebut. Spider-Man pun langsung membawa MJ kembali ke rumahnya. Sesampainya di sana, Peter pun langsung menutup pintu dan semua jendela. Happy yang kebetulan berada di sana pun merasa heran dengan apa yang telah terjadi. Peter lalu membuka sebuah jendela dan menunjukkan bahwa rumah mereka telah dikelilingi banyak orang dan wartawan. Scenes kemudian menunjukkan semua acara televisi yang memberitakan tentang Spider-Man. Peter dan Bibi May yang saat itu sedang menonton tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan agen federal yang ingin menangkap Peter. Peter pun kemudian diinterogasi mengenai drone yang telah membunuh Mysterio. Di sana Peter tiba-tiba melihat MJ, Ned, dan Bibi May ternyata juga ikut ditahan untuk diinterogasi. Namun di sana mereka tampak enggan untuk memberi informasi apapun. Setelah kembali ke rumah, Peter dan Bibi May meminta bantuan seorang pengacara yang bernama Matt Murdock. Oke, buat yang belum tahu, Matt Murdock ini adalah superhero dengan kode nama Daredevil. Superhero buta namun memiliki kemampuan bela diri yang hebat dan pendengaran super. Di sana Matt mengatakan bahwa sidang umum harus dilakukan dan tiba-tiba ada sebuah batu yang dilempar ke dalam rumah. Dan Matt pun menangkapnya tanpa melihat, ya karena Matt kan buta. Kemudian Bibi May mengatakan bahwa mereka butuh tempat tinggal baru yang lebih aman dan nyaman. Singkat cerita mereka pun kemudian pindah ke rumah milik Happy, ya lebih tepatnya apartemen lah ya. Pada malam harinya Peter melakukan video call dengan MJ membahas pendaftaran kuliah ke MIT. Dan untuk sekedar informasi, MIT merupakan universitas teknologi terbaik di dunia. Keesokan harinya di sekolah, Peter, MJ, dan juga Ned dikerumuni oleh seluruh siswa di sana. Mereka bertiga kemudian bersantai di atap sekolah sambil membahas pendaftaran kuliah ke MIT. Jadi ceritanya Peter ini baru lulus SMA gitu ya. Setelah berhari-hari menunggu, surat pengumuman kelulusan dari MIT pun datang. Mereka pun membuka surat tersebut di sebuah kafe tempat MJ bekerja. Namun sangat disayangkan meskipun Peter, MJ, dan juga Ned adalah siswa yang pintar, ternyata mereka dinyatakan tidak lulus. Peter berpikir ini karena mereka berteman dengan Spider-Man. Sementara itu Flash Thompson ternyata lulus seleksi kuliah ke MIT. Saat itu Peter melihat sebuah hiasan berbentuk penyihir dan dia pun teringat pada Dr. Strange. Peter kemudian pergi ke Sanctum Sanctorum untuk meminta bantuan kepada Dr. Strange. Di sana Dr. Strange menawarkan untuk menghapus ingatan semua orang bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Mereka pun kemudian pergi ke ruang bawah tanah untuk melakukan ritual menghapus ingatan. Namun pada saat Dr. Strange melakukan ritual, Peter berkali-kali menyela dan memohon agar Bibi May, Happy, dan teman-teman dekatnya tidak melupakannya. Hal ini pun mengganggu konsentrasi Dr. Strange sampai menyebabkan ritual tersebut kacau dan gagal. Dr. Strange pun merasa kesal dan Peter pun diusir dari sana. Peter kemudian mencoba menghubungi Flash untuk menanyakan di mana pegawai MIT karena dia ingin menemuinya. Peter kemudian pergi ke jalan raya untuk menemui pegawai tersebut. Saat sedang memohon agar teman-temannya diberi kesempatan untuk berkuliah di MIT, Peter tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak beres dan nampak orang-orang mulai berlarian. Tiba-tiba muncul Dr. Otto Octavius yang membuat kekacauan di tengah jalan. Dia menanyakan soal mesin pembuat matahari kepada Peter. Namun Peter ternyata tidak mengenali Dr. Otto dan tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Dr. Otto kemudian mulai menyerang Peter dan terjadilah pertarungan. Di tengah pertarungan, mobil yang dinaiki oleh pegawai MIT itu pun mengalami benturan dan terjatuh dari jalan raya.
Beruntungnya Peter berhasil menangkapnya. Dr. Otto pun berhasil memojokkan Peter dan merobek kostum nanoteknologi milik Peter. Robekan dari kostum tersebut itu pun menyatu dengan lengan mekanik milik Dr. Otto. Dr. Otto pun kemudian mencoba menikam Peter, namun dia terkejut karena orang itu bukanlah Peter Parker yang dia kenal. Sementara itu, Peter berhasil mengendalikan lengan mekanik milik Dr. Otto melalui nanoteknologi yang menempel pada alat itu. Dia pun kemudian mengangkat mobil yang hendak terjatuh dengan mengendalikan lengan itu. Merasa telah diselamatkan oleh Peter, pegawai MIT yang ditolong Peter itu pun berkata akan membantu Peter dan teman-temannya untuk masuk ke MIT. Sesaat kemudian Peter kembali merasakan sesuatu dan muncul ledakan yang disebabkan oleh beberapa pumpkin bomb atau bom labu. Hal ini disusul dengan kemunculan Green Goblin yang hendak menyerang Peter. Dr. Otto yang melihat hal itu pun merasa heran dan menyebutkan nama Osborn. Tiba-tiba mereka berdua berpindah ke ruang bawah tanah milik Dr. Strange. Di sana ada Dr. Strange dan Lizard yang telah dikurung. Di sana Dr. Strange menjelaskan bahwa mantra yang gagal sebelumnya telah mengacaukan multiverse dan menarik orang-orang dari universe lain. Di sini diketahui bahwa Dr. Otto dan Lizard adalah musuh Spider-Man dari universe lain. Dr. Strange kemudian memberikan sihir ke penembak jaring milik Peter. Sihir ini memungkinkan agar orang yang terkena jaring tersebut langsung berpindah ke dalam penjara yang telah disiapkan. Dia pun kemudian meminta Peter untuk menangkap para penjahat yang muncul dari universe lain. Sementara dirinya akan mencari solusi dari masalah tersebut. Peter kemudian meminta bantuan dari Ned dan juga MJ untuk menjalankan misinya. Setelah itu, Ned dan MJ pun datang ke Sanctum Sanctorum dan mulai melacak para penjahat yang ada. Di sana, Dr. Otto mengatakan bahwa manusia terbang yang dilihat Peter sebelumnya adalah Norman Osborn. Namun seharusnya dia sudah mati beberapa tahun yang lalu. Peter kemudian pergi ke sebuah hutan untuk mencari penjahat yang datang dari universe lain. Di sana tampak ada sesosok orang yang sedang menghisap energi listrik dari tiang listrik di sana. Orang itu kemudian menyerang Peter dengan menembakkan energi listrik kepada Peter. Tiba-tiba muncul Flynn Marko atau Sandman yang melindungi Peter dari tembakan listrik. Di sana dia kebingungan dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Peter pun mengatakan akan menjelaskan semuanya. Namun dia harus membantunya menghentikan si manusia listrik atau Elektro terlebih dahulu. Marko kemudian menahan Elektro di dalam badai pasir. Sementara Peter merobohkan tiang-tiang listrik yang ada di sana. Setelah keadaan mulai tenang, Peter pun berhasil memasukkan Elektro ke dalam penjara di Sanctum Sanctorum. Begitu juga dengan Sandman. Sins kemudian berpindah ke tengah kota. Di sana tampak Norman yang sedang mendapat bisikan-bisikan aneh dari alter egonya, yaitu Green Goblin. Norman yang merasa tidak nyaman pun menghancurkan topeng Green Goblinnya dan melarikan diri. Sementara itu, Peter yang baru saja memperbaiki tiang listrik yang tadi dia rubuhkan mendapat telepon dari Bibi May. Bibi May mengatakan bahwa ada orang aneh yang mendatanginya, dan sepertinya orang ini adalah penjahat dari universe lain yang Peter cari. Peter pun kemudian langsung menemui Bibi May di tempatnya bekerja, dan ternyata di sana ada Norman yang sedang berbicara santai dengan Bibi May. Sins kemudian berpindah ke kantor Daily Bugle. Di sana tampak J. Jonah Jameson yang memerintahkan karyawannya untuk mengikuti Peter Parker. Singkat cerita, Peter pun membawa Norman ke Sanctum Sanctorum. Di sana Dr. Otto terkejut melihat Norman karena seharusnya dia sudah mati. Namun Marco mengatakan bahwa Dr. Otto juga seharusnya sudah mati 2 tahun setelah kematian Norman. Mereka mati saat bertarung melawan Spider-Man. Tiba-tiba muncul Dr. Strange dan langsung memasukkan Norman ke dalam penjara menggunakan sihir portalnya. Di sana Dr. Strange membawa sebuah kotak kuno yang bisa menghapus mantra yang salah sebelumnya dan mengirimkan semua orang kembali ke universe-nya masing-masing. Akan tetapi Peter tidak setuju dengan hal itu, karena orang-orang ini akan segera mati jika kembali ke universe-nya. Peter pun merebut kotak itu dan melarikan diri. Dr. Strange pun mengejar Peter dan memasukkannya ke dalam dimensi cermin yang dia kendalikan. Di sana Peter menjelaskan bahwa dia bisa membantu orang-orang itu dengan memperbaiki sifatnya. Namun Dr. Strange tidak setuju dan mengatakan kematian sudah menjadi takdir mereka. Setelah terjadi kejar-kejaran beberapa saat, Peter pun akhirnya bisa melarikan diri dari dimensi cermin dan menjebak Dr. Strange di sana. Dia pun juga mengambil cincin pembuka portal dari tangan Dr. Strange. Peter kemudian kembali ke Sanctum Sanctorum. Di sana Peter berkata ingin membantu dan memperbaiki para penjahat yang ditangkapnya agar mereka tidak perlu mati bertarung dengan Spider-Man. Orang-orang pun setuju kecuali Dr. Otto yang masih tampak keberatan. Sebelum pergi, Peter memberikan kotak mantra kepada Ned dan MJ.
Peter berkata bila keadaan memburu ataupun dia menghilang tanpa kabar, maka mereka harus mengaktifkan kotaknya dan mengirim para penjahat pulang. Peter kemudian pergi ke kediaman Happy bersama Bibi May dan para penjahat tersebut. Namun Dr. Connor alias Lizard tetap menunggu di dalam mobil. Di sana Peter memulai penelitiannya menggunakan sebuah alat yang ditenagai oleh arc reactor milik Tony Stark. Di sana Peter menemukan bahwa chip yang terdapat pada lengan mekanik milik Dr. Otto telah rusak. Hal inilah yang mengakibatkan kecerdasan buatan lengan mekanik ini mengendalikan pikiran Dr. Otto. Peter kemudian mencoba membuat chip yang baru dan memasangkannya ke lengan mekanik milik Dr. Otto. Ternyata hal ini pun berhasil menyadarkan kembali pikiran Dr. Otto dan dia pun kini telah menjadi orang yang lebih baik. Dr. Otto pun kemudian mengembalikan robekan kostum nanoteknologi di lengan mekaniknya kepada Peter. Di tempat lain, tampak Happy yang sedang berkendara menghubungi Peter dan menanyakan siapa orang-orang aneh yang dia bawa ke dalam apartemennya. Kembali ke apartemen Happy, tampak Norman yang sedang membuat penawar yang bisa menghilangkan gangguan dari alter egonya, yaitu Green Goblin. Sementara Peter tampak memasang sebuah alat yang bisa menghisap energi listrik dari Electro. Alat ini akan membuat Electro kembali menjadi manusia biasa. Di luar apartemen, tampak J. Jonah Jameson bersama anak buahnya ternyata masih mengikuti Peter. Sementara di dalam apartemen, indera laba-laba Peter merasakan sesuatu yang tidak beres. Setelah beberapa saat, dia pun kemudian menembakkan jaring ke tangan Norman dan ternyata Green Goblin kembali muncul dan mengendalikan pikiran Norman. Norman pun berkata mereka tidak perlu disembuhkan karena kekuatan mereka merupakan anugerah. Bibi May pun langsung mengamankan penawar untuk Green Goblin ke dalam sebuah tas dan melarikan diri. Sementara itu, Electro tiba-tiba melepas alat yang menghisap energi listriknya dan mengambil arc reactor yang tadi dia lihat. Electro kemudian menyerang Dr. Otto sampai dia terlempar keluar apartemen. Keadaan pun menjadi kacau. Sandman kemudian berubah menjadi badai pasir dan Norman berusaha mengejar Bibi May. Sementara itu, Dr. Connor alias Lizard tampak keluar dari dalam mobil dan Electro melarikan diri dari tempat itu. Di dalam apartemen, tampak Peter yang kesulitan dalam menghadapi Green Goblin. Peter kemudian memanjat di luar gedung namun tiba-tiba dia diserang oleh Lizard dan melemparkan Peter kembali ke dalam apartemen. Di sana Peter dihajar sampai lemah syahwat oleh Green Goblin. Bibi May yang melihat hal itu pun berusaha membantu dengan menyuntikkan penawar yang dia bawa ke leher Norman. Namun sayang ternyata penawar itu tidak berfungsi. Peter meminta Bibi May untuk lari namun dia tetap berdiri di sana. Tiba-tiba Bibi May pun ditabrak oleh glider atau mesin terbang milik Green Goblin. Norman kemudian melemparkan sebuah bom ke arah Bibi May namun Peter berhasil menangkisnya. Norman pun pergi sambil meledakkan beberapa mobil di sekitar apartemen. Di dalam apartemen ternyata Bibi May mengalami luka yang cukup fatal sampai mengakibatkan dia tewas di hadapan Peter. Di luar apartemen tampak polisi yang mulai berdatangan dan mengepung apartemen tersebut. Tiba-tiba Happy pun datang dan melihat Bibi May yang telah tewas. Di sana Happy pun ditangkap oleh polisi dan para polisi juga mulai menembaki Peter. Scenes kemudian berpindah ke Peter yang sedang melihat berita Daily Bugle. Seperti biasa, berita ini menjelek-jelekan Spider-Man dengan mengatakan Spider-Man selalu membawa kekacauan di tempat yang dia kunjungi. Sementara itu di rumah nenek Ned tampak MJ dan Ned yang gelisah karena Peter tidak kunjung memberi kabar. Saat itu tanpa sengaja Ned menggerakkan tangannya dan muncul percikan portal sihir seperti milik Dr. Strange. Ned kemudian kembali mencoba membuka portal untuk mencari Peter Parker. Tidak disangka Ned pun berhasil dan tampak seseorang menggunakan kostum Spider-Man di seberang portal. Ned dan MJ pun lantas memanggilnya. Akan tetapi MJ, Ned, dan juga neneknya justru terkejut karena itu bukanlah Peter Parker yang mereka kenal. Itu adalah Peter Parker dari universe The Amazing Spider-Man. Merasa tidak percaya, mereka pun meminta Peter untuk memanjat dinding dan juga membersihkan debu di atas ruangan. Ned kemudian kembali membuka portal dan mencari Peter Parker. Namun yang muncul justru Peter Parker yang pernah bertarung melawan Doc Ock dan Green Goblin. Semua orang di sana pun semakin bingung dan terkejut. Oke, mulai dari sini Peter Parker yang ini akan kita sebut Peter klasik ya, atau Spider-Man klasik. Mereka kemudian mencoba memikirkan di mana tempat Peter Parker utama biasa pergi saat ingin menyendiri. Scenes kemudian berpindah ke Peter utama yang sedang bersedih dan tiba-tiba datang Ned dan juga MJ yang langsung memeluknya. Peter utama kemudian terkejut melihat kedatangan dua orang Peter lainnya, yaitu Peter klasik dan Peter Amazing Spider-Man. Kedua Peter ini pun kemudian memberi nasihat dan menyemangati Peter utama agar tidak menyerah dan tetap berjuang.
Scenes kemudian berpindah ke sebuah sekolah. Di lab sekolah tersebut, ketiga Peter kembali membuat penawar dan peralatan untuk mengatasi kekuatan para penjahat dari universe lain. Beberapa saat kemudian, MJ pun berhasil melacak keberadaan para penjahat tersebut. Di sana mereka sempat terkejut dan heran karena Spider-Man klasik bisa mengeluarkan jaring langsung dari tangannya sendiri tanpa bantuan alat. Sesaat kemudian, Peter pergi ke patung Liberty dan melakukan live di televisi dan mengatakan bahwa dia bukanlah orang jahat. Beberapa saat kemudian, Peter utama merasakan sesuatu yang datang. Ternyata itu adalah Electro yang telah menggunakan arc reaktor di tubuhnya. Electro datang untuk merebut kotak sihir milik Dr. Strange. Peter kemudian langsung melempar kotak tersebut kepada Ned melalui portal yang telah dibuat oleh Ned. Akan tetapi sialnya Ned justru tidak bisa menutup portal tersebut. Lizard pun kemudian juga datang ke tempat itu dan disusul juga dengan Sandman. Kemudian terjadilah pertarungan antara para Spider-Man melawan penjahat-penjahat tersebut. Di sana Lizard bertarung melawan Amazing Spider-Man dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Sementara itu, klasik Spider-Man bertarung melawan Sandman dan dia pun berhasil menggunakan alat yang mampu menetralkan kekuatan pasir miliknya. Dia pun kembali menjadi manusia biasa. Ketiga Spider-Man pun beralih melawan Electro. Namun tidak diduga Electro ternyata sangat kuat karena telah menggunakan reaktor milik Tony Stark. Di tempat lain tampak Lizard yang berhasil melepaskan diri dari jaring Amazing Spider-Man. Dia kemudian menuju portal yang belum juga ditutup oleh Ned untuk mengambil kotak sihir milik Dr. Strange. Spider-Man utama yang melihat hal ini pun langsung mengejar Lizard. Sementara itu, di tengah pertarungan melawan Electro, tiba-tiba muncul Dr. Otto yang mencengkeram Spider-Man. Saat itu, Electro mengira Dr. Otto ingin membantunya. Namun tiba-tiba dia mencengkeram Electro dan melepas reaktor yang ada pada tubuhnya. Dr. Otto kemudian memasangkan alat penetral listrik yang telah disiapkan oleh Spider-Man pada Electro. Di tempat lain tampak Lizard yang masih mengejar Ned dan MJ. Ned kemudian membuka sebuah portal dan keluar air yang sangat deras dan menghantam Lizard. Spider-Man utama pun kemudian berhasil memberikan penawar kepada Lizard dan dia pun kembali berubah menjadi manusia. Ned kemudian kembali membuka sebuah portal dan tiba-tiba muncul Dr. Strange dari sana. Dr. Strange pun kemudian kesal dan ingin mencari Peter. Namun Ned segera menjelaskan bahwa rencana Peter memperbaiki para penjahat ternyata berhasil. Strange kemudian melihat Lizard yang telah berubah menjadi manusia dan dia pun percaya kepada Ned. Amazing Spider-Man kemudian kembali bertemu dengan Max dan begitu juga dengan klasik Spider-Man yang kembali bertemu dengan Dr. Otto. Dr. Strange kemudian muncul dan ingin mengembalikan semua orang ke universe mereka masing-masing. Akan tetapi tiba-tiba muncul Green Goblin dan menyerang mereka. Goblin kemudian mengambil kotak sihir milik Dr. Strange namun beruntung dia berhasil dihentikan oleh Dr. Otto. Akan tetapi saat Strange mengambil kembali kotak tersebut, ternyata Goblin telah meletakkan sebuah bom di dalamnya. Bom itu pun meledak sehingga mantra yang terkurung di dalam kotak itu pun terlepas. Ledakan tersebut juga meruntuhkan perisai raksasa yang ada di sana dan membuat MJ terjatuh. Peter utama pun segera melompat namun dia ditabrak oleh Green Goblin. Amazing Spider-Man pun segera melompat dan berhasil menyelamatkan MJ. Di sana dia sempat merasa sedih karena teringat pada Gwen yang terjatuh dan gagal dia selamatkan. Sementara itu, ledakan dari mantra yang gagal sebelumnya tampak seperti menyebabkan retakan di udara dan menghubungkan ruang ke universe lain. Dr. Strange pun berusaha keras untuk menutup robekan tersebut. Peter utama yang dibawa oleh Green Goblin pun berhasil meloloskan diri dan mereka berdua terjatuh tepat di atas perisai raksasa. Kemudian terjadilah pertarungan akhir antara Peter dan Green Goblin. Di sana Peter tampak berhasil menyudutkan Green Goblin dan memukulinya. Pertarungan itu pun disaksikan oleh kedua Spider-Man lainnya serta Ned dan juga MJ. Peter yang terbawa emosi kemudian berniat membunuh Norman menggunakan pisau yang ada di mesin terbangnya. Namun dia dihentikan oleh Peter Klasik. Tidak disangka saat itu Norman justru menikam Peter Klasik dari belakang sampai dia terjatuh. Spider-Man Amazing kemudian melemparkan serum yang telah dibuat sebelumnya. Peter utama pun langsung menangkap dan menyuntikannya pada Norman. Seperti yang diharapkan, serum itu pun berhasil menyadarkan Norman. Di sana Norman pun terkejut dan kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Peter kemudian menemui Dr. Strange dan menanyakan apa yang terjadi. Di sana Strange menjelaskan bahwa orang-orang dari universe lain akan masuk ke universe mereka karena Peter Parker dan Spider-Man. Peter kemudian meminta agar Strange menghapus ingatan semua orang tentang Peter Parker adalah Spider-Man. Strange awalnya keberatan karena Peter akan dilupakan seolah dia tidak pernah ada. Namun akhirnya dia pun menuruti Peter. Peter kemudian berpamitan dengan kedua Spider-Man dan berterima kasih telah membantunya. Setelah itu Peter menemui teman-temannya dan mengatakan bahwa mereka akan segera melupakannya.
Namun Peter berjanji akan menemukan cara agar suatu saat mereka ingat kembali dengan Peter. Scenes kemudian berpindah ke Dr. Strange yang sedang melakukan ritual dan tampak semua orang mulai menghilang dan kembali ke universe mereka masing-masing. Scenes kemudian berpindah ke Peter Parker yang sedang berjalan menuju kafe tempat MJ bekerja. Di sana dia berniat memberitahu MJ dan Ned apa yang sebenarnya terjadi. Namun kemudian dia mengurungkan niatnya dan hanya memesan kopi lalu pergi meninggalkan tempat itu. Scenes kemudian berpindah ke Peter yang mengunjungi makam Bibi May. Kemudian muncul Happy dan dia pun bertanya bagaimana dia mengenal Bibi May. Peter pun hanya menjawab dari Spider-Man. Kini Peter Parker hidup seorang diri di sebuah apartemen seperti Spider-Man klasik, dan di sana dia kembali melanjutkan perjuangannya sebagai Spider-Man yang baik hati. Pada adegan kredit scene tampak Venom dan Eddie Brock yang sedang kebingungan dengan apa yang terjadi, namun tiba-tiba dia kembali menghilang. Namun secara tidak sadar ternyata terdapat potongan dari simbiot Venom yang tertinggal di tempat itu. Oke sobat-sobat gabut, itu tadi alur cerita dari film Spider-Man No Way Home. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe supaya channel ini lebih berkembang. Dan tunggu video-video gabut selanjutnya.